Fenomena pernikahan di bawah umur menjadi salah satu dari sekian banyaknya persoalan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Bahkan di masa pandemi, kasus pernikahan dini melonjak jauh. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pernikahan dini yaitu mereka yang menikah di bawah usia yang diperbolehkan oleh undang-undang dengan minimal usia 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, faktanya seakan berbanding terbalik karena banyaknya rentetan kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Bahkan, kian peliknya di masa pandemi ini justru semakin meninggi. Mengapa fenomena ini terjadi? Apakah angka pernikahan dini semakin meningkat? Benarkah dilakukan pernikahan dini hanya untuk menghindari pergaulan lewat batas? Di tahun 2022, Jawa Timur menjadi provinsi dengan persentase tertinggi pernikahan dini pada perempuan, yaitu sebesar 1,43%. Sementara itu, dalam catatan dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2022 sebanyak 193 pengajuan, sedangkan untuk tahun 2023 hingga bulan November sebanyak 125 pengajuan, sehingga dapat dilihat bahwa adanya penurunan dari setiap tahunnya. Pernikahan dini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, salah satunya ekonomi keluarga, sehingga menjadikan anak putus sekolah. Faktor itu yang pertama dari faktor ekonomi, karena faktor ekonomi yang lemah dari pihak orang tua segera menghendaki anaknya untuk menikah. Untuk dari segi sosial, karena lingkungan yang bebas, pergaulan yang bebas itu juga sangat berpengaruh untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan di usia muda juga berdampak anak bisa putus sekolah karena mereka memilih untuk drop out atau memang kebijakan dari sekolah yang tidak menerima siswa yang sudah menikah. Ya, kita cukup miris memang dengan angka pernikahan dini yang terjadi. Tetapi ya banyak faktor yang kemudian melatar belakangi terjadinya hal itu. Ya, yang bisa kita lakukan sekarang ya memberikan edukasi terhadap siswa tentang pernikahan dini itu, atau kalau kita sebut pendewasaan usia pernikahan. Jadi kita memberikan informasi kepada mereka idealnya menikah itu pada usia berapa dan kenapa harus seperti itu. Itu kita sampaikan. Kalau di sekolah itu kan, kalau menikah kan tentu tidak bisa masuk sekolah formal ya. Jadi kalau sudah memutuskan untuk menikah berarti ya memang harus meninggalkan bangku sekolah. Bisa kemudian melanjutkan dengan sistem kejar paket, kan seperti itu. Pertimbangannya ketika sampai pada taraf pernikahan di usia dini itu tentu sudah melalui proses panjang ya, baik kemudian dari sekolah maupun dari orang tua ataupun dari anak-anak yang kemudian memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Kalau itu masih di usia sekolah ya. Jadi saya pikir itu pasti sudah ada prosedur yang harus dilakukan untuk sampai ke situ. Faktor media sosial juga menjadi salah satu latar belakang terjadinya remaja ingin menikah dini karena sering melihat teman-teman sebayanya sudah memiliki pasangan. Karena mereka kayak terobsesi gitu melihat media sosial yang telah beredar saat ini, kan banyak video-video yang pacarannya itu dibuat SW, SG seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa dan tidak merasa malu gitu untuk menunjukkan perilaku pacarannya mereka. Ya terpengaruh, sangat terpengaruh, karena di zaman sekarang itu kita tidak bisa lepas dari media sosial dan juga internet. Otomatis seperti tadi, anak muda juga tentunya setelah melihat gaya berpacaran mereka itu, mereka akhirnya jadi kayak ada rasa gengsi, pengen melawan, akhirnya menyaingi cara berpacaran
kayak gitu. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, inilah yang membuat pernikahan dini secara umum dipandang sebagai salah satu masalah sosial dalam masyarakat, karena menimbulkan dampak lain. Dari dampak segi ekonomi, karena dari segi untuk mencari mencari nafkah untuk keluarga itu secara berpikirnya belum bisa secara maksimal dan optimal untuk mengarah bagaimana kita bisa memperoleh nafkah yang baik, yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu. Dari segi kesehatan apa? Kita kesehatan itu sebagai perempuan ya, masalah reproduksi itu sangat rentan sekali kalau kita usia memang belum matang secara medikal. Kalau kita melakukan pernikahan dini, maka akibatnya nanti ya bisa juga terjadinya stunting, itu juga bisa. Tidak hanya faktor negatif, terdapat pula faktor positif yang menjadi alasan seseorang memilih untuk menikah dini. Seperti halnya yang dialami Sheila, ia menikah pada usia 18 tahun, sehingga saat ini ia sudah memiliki 2 orang anak, meskipun masih melanjutkan pendidikan. Alasan memilih menikah di usia muda bukan karena sebab negatif, namun kebiasaan turun-temurun dari keluarganya lah yang menjadi latar belakang hal tersebut bisa terjadi. Kalau dari orang tua sebenarnya ini nih ya, kita mungkin dari struktural di keluarga tuh hampir dari ibu saya, nenek saya, bahkan buyut saya tuh semuanya nikahnya di usia yang muda. Bahkan saya termasuk kategori yang udah nggak dini-dini banget, karena rata-rata kayak orang tua saya, nenek saya, buyut saya nikahnya di umur 17 tahun, 16 tahun kayak gitu. Berarti nggak ada tentangan dari keluarga atau? So far nggak ada sih, nggak ada tentangan. Tetap didukung gitu? Bukan didukung juga, cuma kayak lebih terserah kita gimana, karena kita sendiri yang tahu diri kita, jadi ambil resikonya ya tergantung dari diri aku sendiri gitu. Kalau dari lingkungan masyarakat Mbak, ada maksudnya kan ketika orang lingkungan masyarakat kita tahu bahwa Mbaknya mau menikah gitu, ada gimana gitu? Ada beberapa masyarakat, mungkin keluarga yang lebih besar lah ya. Kalau keluarga inti mungkin nggak masalah, cuma keluarga yang lebih besar itu mungkin dari Pak D gitu ya, atau dari tante om itu semuanya komennya sih agak negatif ya, kayak Kak baru lulus SMA masuk kuliah kok udah nikah, belum kerja, masih bocil kayak gitu kan. Terus mungkin belum siap, dilihatnya belum siap. Terus mungkin balik lagi ke masalah finansial gitu, apakah aku bisa terjun ke dunia pernikahan dengan finansial yang dibilang belum stabil gitu ya, karena kan umurku kan masih segitu gitu. Walaupun di provide sama suami, tapi kan ya nggak, ketika itu bukan yang levelnya ke atas tuh belum, masih standar aja gitu. Itu sih mungkin tantangannya. Mungkin juga waktu yang sangat mepet, kayak dari lamaran menuju pernikahan itu cuma dalam waktu 1 bulan kayak gitu. Jadi banyak tantangan dari keluarga besar, cuma mungkin keluarga inti aja yang dukung gitu. Selain itu, ada juga dampak positif yang bisa dirasakan oleh mereka yang menikah di usia muda. Salah satu dampak positif pernikahan dini adalah adanya dukungan emosional dari pasangan. Dengan menikah di usia muda bisa melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri mereka. Namun, pernikahan dini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan jika ingin menikah di usia muda. Salah satunya adalah mendapatkan izin dari orang tua dan juga pengadilan agama. Selain itu, mereka juga harus tetap melanjutkan pendidikan agar tidak tertinggal dari teman-teman sebayanya. Syarat-syaratnya itu yang pertama, pihak yang mengajukan permohonan yang notabene itu adalah orang tua atau dari orang tua kartu tanda penduduk keluarga, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga kartu buku nikah dari orang tua, yang keempat yaitu akta kelahiran, yang kelima itu dari dinas sosial. Dari dinas sosial itu memberikan rekomendasi memenuhi syarat atau tidaknya secara kesehatan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dini memang memiliki dampak positif dan negatif bagi pasangan yang melakukannya. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi mereka yang menikah di usia muda,
Mereka harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Mereka juga harus diberikan bimbingan agar bisa menjalin pernikahan dengan bahagia. Saya, Agnia Abkharin, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.